Mbak Ica, saya Kiki dari PT Sarana Multigria Finansial Persero. Mbak, kita kan baru ngerunning TDP batch 1 nih gitu. Menurut Mbak Ica itu ada saran nggak buat kami kalau misalnya talent buat bermanfaat gitu dari manajemennya sendiri, ngebaikin, terus dari karyawannya juga tahu, oh dia pantas loh jadi talent gitu. Sama talentnya sendiri juga ada bangga, rasa bangga buat dia sendiri. Gitu. Makasih Mbak. Yang kita lakukan adalah membuat culture yang namanya high performing culture itu. Tapi kita harus komunikasikan. Kita bisa aja punya konsep high performing culture itu harus begini, harus begini, harus begini. Semua orang harus perform. Semua orang, kalau lu nggak perform, lu tersingkir. Kasarnya gitu ya. Semua harus perform. Kalau lu nggak perform, lu tersingkir. Tapi tujuan kita bukan untuk membuat orang merasa tersingkir, tapi untuk memotivasi supaya tidak tersingkir, gitu. Atau kalau dalam kasus TDP, kalau dalam kasus TDP tadi, supaya gue bisa kepilih untuk ikut TDP instead of gue ngomel-ngomel. Nah jadi kayaknya 3 pertanyaan ini sebetulnya muaranya di bagaimana kita membangun high performing culture di perusahaan tersebut. Tapi ingat ya, bukan cuma membangun dengan kita punya konsep terus gue kasih training gimana high performing culture, tapi message-nya harus nyampe, merubah paradigma orang-orang ini tadi. Kalau tadinya setiap 2 tahun gue pasti naik level, sekarang walaupun udah 5 tahun belum tentu gue bisa naik level kalau gue tidak perform seperti yang diharapkan gitu. Kalau tadinya paradigmanya adalah ya karena yang kalau diurut kacang itu sekarang udah nomor 2 sementara gue nomor 3, berarti abis ini gue yang bakal dipromot. Nah itu paradigmanya harus berubah menjadi walaupun gue secara senioritas nomor 3, kalau ternyata orang yang nomor 10 lebih perform dari gue, bisa aja dia yang nyalip gue walaupun dia jauh lebih junior. Jadi balik lagi ya, balik ke ini Pak Isdar tadi, paradigma. Jadi yang sekarang Bapak Ibu harus siapkan bukan konsep high performing culture-nya aja, tapi gimana merubah paradigma itu. Nggak akan dalam 1-2 hari training selesai. Perubahan paradigma itu mungkin yang bisa saya kasih tips, rubah habit dulu. Ya tapi yang namanya habit bisa langsung berubah juga dalam 1-2 hari. Enggak juga. Jadi kita stepnya panjang nih, orang kita biasa nulis pakai tangan kanan, tiba-tiba sekarang suruh nulis. Coba Bapak Ibu biasa nulis pakai tangan kanan atau kiri, coba sekarang nulis pakai tangan sebaliknya. Ayo coba semuanya tes pakai tangan sebaliknya, terus tunjukin ke atas hasil tulisannya. Tulis aja namanya, nama Bapak Ibu. Kalau biasa tangan kanan, sekarang nulis pakai tangan kiri. Kalau biasa tangan kiri, sekarang tulis pakai tangan kanan. Tulis namanya gede-gede, terus tunjukin ke teman di sebelahnya. Mau kenal kayak nggak kenal kayak. Kalau nggak kenal, kenalan dulu. Udah? Nama pendek aja, nggak usah nama. Kalau namanya 5 kata, nggak usah 5 kata. Tunjukin. Nah, tunjukin ke sebelah-sebelahnya biar bisa lihat. Bagus, tulisannya bagus. Bagus sih. Bagus. Tapi biasanya nulis Dita berapa lama? 1 detik. Iya, 1 detik. Sekarang? Lebih dari 2 detik tadi. 5 detik lebih. Ya, jadi gitu Bapak Ibu, merubah habit aja udah perlu waktu lama karena harus praktis. Nah, kalau dia udah biasa melakukan itu dan dia akan sadar, oh ternyata memang yang benar kayak gini. Insya Allah itu bisa membantu merubah paradigma. Jadi kita nggak bisa merubah paradigma hanya dengan cara, Bapak Ibu sekarang rubah paradigmanya. Ayo coba tutup mata. Saya ngomong gini harus, itu sulap ya. Pejamkan mata. Kalau saya ngomong ini harus diingat. Rubah paradigma Anda, nggak bakal terjadi. Ya, dan Bapak Ibu juga nggak bisa berharap seminggu. Tadi saya bilang 1-2 hari, boro-boro. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan akan berubah? Enggak. Ya, jadi kan culture itu culture itu adalah habit yang dilakukan terus-menerus secara kolektif. Semua perusahaan melakukan hal yang sama. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun gitu. Jadi sabar. 1 legowo, 2 sabar. Orang Indonesia banget kita ya. Tapi jangan cuma legowo dan sabar dan tawakal, karena tawakal itu artinya kita udah
usaha baru hasilnya diserahkan ke Allah, bukan cuma menyerahkan aja udahlah nanti berubah sendiri. Nah, ya, jadi gitu untuk menjawab ini 3 tadi mungkin yang bisa dilakukan sekarang, siapin itu si konsep-konsep high performing culture harus gimana. Kita bisa bilang perusahaan kita udah punya high performing culture kalau apa, outcomes-nya apa, ya, measurable-nya bagaimana. Berapa persen dari orang ini yang performance-nya sekian, itu berarti kita udah high, kalau belum berarti kita masih medium, kalau ini berarti masih, itu semuanya di plan dulu, kemudian dikomunikasikan, kemudian mulai buat sistemnya. Harus ada suatu sistem untuk merubah habit-habit tersebut. Jadi itu tadi ya, kalau sudah habit, sudah berubah semua, insya Allah si paradigma itu akan terwujud. Jadi intinya balik lagi rubah paradigma. Karena kita nggak bisa cuma si orang ini doang yang di handle, si orang yang terzolimi maupun yang menzolimi juga nggak bakal bisa di handle. Sama tuh sebelah situ juga, atau orang yang toksik atau enggak, itu nggak bisa. Itu mungkin part of it is our fault karena kita HR, kita yang selama ini membangun culture seperti itu di company kita. Jadi apapun culture yang ada di perusahaan Bapak Ibu dan saya sekarang, itu pasti hasil perbuatan kita sendiri. Jadi kalau kita mau itu benar, ya kita yang benerin. Everything starts from yourself. Ya.